Saya sebagai salah satu orang tua korban yang jadi korban di salah satu pondok pesantren di daerah Bogor, saya minta dukungannya untuk penelitian, soalnya ini kasusnya udah banyak banget, Bang. Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila. Luar binasa. Lagi dan lagi, ya, berjuta-juta kali terjadi kasus pesantren. Kasus di mana kiai meniduri santriwatinya. Tidak hanya satu, ada sekitar 17 coy. Bayangkan 17 santriwati yang ditiduri oleh oknum kiai. Wow, luar biasa. Gila. Nah, kejadiannya di mana? Bagaimana kronologinya? Kok bisa hal-hal seperti ini terus terulang? Kemudian ya, ketika terjadi kasus-kasus seperti ini, maka Kemenak yang ada di Konoha mengatakan, nggak usah dibesar-besarin. Nggak usah dibesar-besarin, saudara. Apakah karena mereka menikmati, sehingga mereka mengatakan ini jangan dibesar-besarin gitu? Nggak usah dibesar-besarin, kita menikmati kok. Apakah itu artinya? Kenapa warga Konoha sering mengatakan seperti itu? Kalau saya perhatikan di media sosial, yang ada tuh yang komentar, nggak usah dibesar-besarin kok, udah besar sendiri kok. Nggak usah dibesar-besarin, kita menikmati kok. Apakah itu alasannya? Apakah karena aib sehingga nggak usah dibesar-besarin? Kemudian ya, kalau saya perhatikan itu hal-hal seperti ini akan terus terjadi di Konoha kalau tidak ada yang namanya kebijakan. Kalau tidak ada kebijakan dari MUI, dari Kemenak, dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa MUI yang ada di Konoha itu lebih mengurusi perizinan rumah ibadah orang lain daripada mengurusi ada oknum kiai? Saya benci mengatakan oknumnya, karena jumlahnya udah banyak. Benci banget saya mengatakan oknum, jujur ya. Kenapa mereka nggak peduli dengan oknum kiai meniduri muridnya? Kenapa? Apa alasannya? Apakah karena mereka juga menikmati? Apakah karena mereka juga pelakunya? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi, kalau saya perhatikan ya, hal-hal seperti ini tuh sepertinya ditutupi ya, berusaha ditutupi gitu ya, nggak dibikin semacam kebijakan gitu. Ya, sepertinya ya para petinggi-petinggi di atas itu ya, seperti MUI, ya Kemenak dan sebagainya ya. Ya, MUI yang ada di Konoha maksudnya, bukan di Indonesia ya, karena orang Indonesia itu anti kritik, guys. Ya. Jadi sepertinya kalau saya perhatikan para pejabat-pejabat di Konoha itu, atau ya pemuka-pemuka agama di Konoha itu, mereka seperti membiarkan santriwati itu dijadikan lalapan oknum-oknum, walaupun saya benci mengatakan oknum kiai gitu. Bayangkan, santriwati itu dijadikan lalapan daripada oknum kiai. Wow. Gila. Dijadikan lalapan coy. Wah, gila. Luar biasa. Udah diajari tentang feodal, dijadikan lalapan. Aduh, kacau pokoknya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti ini? Kalau Konoha itu mayoritas beragama Konghucu, beragama Buddha, beragama Nusantara, ya agama lokal, agama Kristen, atau agama-agama lainnya, apakah ada santriwati yang ditiduri oleh muridnya? Apakah kita salah pilih agama sehingga hal ini bisa terjadi? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Jadi kalau saya bongkar ini, akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelanjutan berjamaah. Apakah kita salah pilih agama mayoritas di Konoha sehingga ada banyak kasus-kasus seperti ini? Apakah karena kita salah pilih agama mayoritas di Konoha sehingga banyak santriwati yang ditiduri oleh pengasuhnya atau pemuka agama di Konoha? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Kalau saya bongkar ini, akan banyak warga Konoha yang stres, akan banyak warga Konoha yang mencret-mencret. Walaupun banyak warga Konoha yang mencret-mencret atau kejang-kejang kelanjutan berjamaah, tetap saya bongkar. Jangan skip ya guys. Faktanya adalah pada faktanya
Karena tradisi dalam beragama di agama mayoritas itu mendukung para oknum-oknum kiai, oknum-oknum pemuka agama di Konoha itu melakukan modus-modus. Jadi ada banyak modus-modus tuh ya. Ada banyak tuh modus pembersihan rahim, ya, modus ngajari tentang aham-aham gitu ya. Ada tuh ya pelajaran-pelajaran, ada banyak tuh ya pelajaran buku-buku atau kitab-kitab yang menjurus-jurus ke hal-hal yang menyenangkan gitu ya. Jadi agama di Konoha itu, agama mayoritas di Konoha itu ternyata mengurusi yang namanya sampai ke alat kelamin umatnya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini memberikan peluang atau tidak? Silahkan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Saya tidak mau berpihak di video ini karena saya yakin yang nonton video ini punya kecerdasan. Jadi kalau saya memutuskan memberikan kesimpulan, saya menghina kecerdasan yang nonton video ini karena saya yakin yang nonton video ini adalah kaum intelektual, bukan kaum yang sedikit-sedikit marah gitu ya. Ya sedikit saja kita kritik akan kejang-kejang kelonjotan berjamaah gitu. Ya warga Konoha kan banyak yang suka kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Padahal saya bahas ini dari sudut pandang akademis gitu. Jadi musuh daripada orang yang mabuk agama itu adalah kaum intelektual. Dari dulu nggak pernah nyambung tuh. Kaum intelektual dengan orang mabuk agama itu nggak pernah nyambung. Orang yang mabuk agama mengatakan nggak usah dibesar-besarin lah, karena kita cuma menikmati gitu. Kalau misalnya ada kasus-kasus seperti ini ya, kasus di pesantren ya, kasus lendir yang ada di pesantren atau kasus-kasus meniduri santriwati, maka orang-orang yang mabuk agama akan mengatakan jangan dibesar-besarin lah, jangan dibesar-besarin, kita juga menikmati kok gitu. Jadi yang jadi pertanyaan, apakah ini diterima oleh kaum intelektual? Enggak. Kenapa saya bahas ini? Ya mungkin ada yang berpikir saya julid terhadap agama tertentu. Enggak, salah besar. Karena generasi-generasi muda yang dirusak oleh oknum-oknum pemuka agama sialan itu, ya, yang meniduri ya orang-orang pelakunya ini merusak masa depan. Anak-anak muda ya, santriwati-santriwati, mereka berharap mencari ilmu, ya, padahal ilmu kosong gitu ya, nggak ada ilmu dari mana, dan ilmu dari Hongkong ya. Makanya pendidikan kita itu tertinggal 100 tahun dari negara maju. Karena apa? Karena ya seperti ini gitu. Yang dipelajari apa? Yang dipelajari ya malah mengeksploitasi alat kelamin gitu. Dengan berbagai modus gitu ya. Banyak tuh modusnya. Ya pura-pura minta pijit gitu. Ada tuh modusnya. Banyak banget modusnya. Saya juga laki-laki kok. Saya bukan mengatakan saya suci, enggak. Jadi ya kalau kita kritik seperti ini, jangan marah gitu ya. Tolonglah, please lah. Saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Tujuan saya itu supaya generasi bangsa kita itu tidak dirusak. Kalau generasi bangsa kita sudah dirusak, gimana kita mau bersaing dengan negara lain? Gimana kita mau bersaing dengan bangsa lain? Gimana kita mau maju coba? Yang ada terpuruk. Kenapa masa depan bangsa kita sudah dirusak? Iya kan? Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak nanti yang kejang-kejang keloncotan berjamaah gitu. Kenapa? Karena otaknya nggak dipakai gitu. Saya bahas masalah ini karena ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Nah, pendidikan itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Pondok pesantren itu bagian dari pendidikan kan. Pondok pesantren itu kan produk budaya. Ya kalau produk budaya kan ciptaan Tuhan. Bukan ciptaan Tuhan, ciptaan manusia. Bukan ciptaan Tuhan. Produk budaya kan lebih meniru ke seperti tradisinya orang Buddha. Mondok itu kan tradisinya orang Buddha sebenarnya guys, tanpa kita sadari. Ya, itu menurut sejarah ya. Tapi kan kita kan malas baca gitu ya. Kita berpikir bahwa pondok pesantren itu produk daripada Islam gitu. Di Timur Tengah nggak ada pondok pesantren. Nggak ada tuh, di negara lain nggak ada pondok pesantren. Jadi pondok pesantren itu produk masa lalu gitu ya, produk dari agama Buddha gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau kita masuk ke pondok pesantren, apakah kita jadi kafir gitu? Karena itu kan produk daripada agama Buddha juga gitu. Itu menurut data guys, menurut sejarah. Tapi kan kita malas baca data, malas baca sejarah kan. Kenapa? Karena di otak kita itu yang hanya memikirkan gimana caranya merusak masa depan bangsa gitu. Merusak generasi bangsa. Gimana kita mau jadi negara maju coba? Katanya
Konoha 2045 emas. Emas dari mana? Emas dari Hong Kong. Generasi penerusnya juga sudah dirusak. Kecuali suka sama suka. Kecuali misalnya nih ya, santriwati itu dia merasa suka gitu ya, cinta sama gurunya. Kita nggak tahu kan, ada yang seperti itu. Nggak jadi masalah. Saya juga nggak larang. Tapi kan kalau ada istilah pemaksaan, ini masalah besar tanpa kita sadari. Gila. Nah, yang jadi pertanyaan, di mana TKP-nya? Di mana kejadiannya? Kejadiannya itu di Bogor, Ciwawi, Bogor. Ada sekitar 17 orang yang korban, guys. Wow, bahkan orang tuanya nangis-nangis, mengeluh ya. Apakah saya kasihan dengan orang tuanya? Enggak. Bukan karena saya nggak simpati, tapi orang tuanya kan udah tahu dari dulu ada kasus seperti ini, tapi anaknya malah disekolahin di pondok pesantren. Harusnya jangan disekolahin dong, cari sekolah lain gitu. Kenapa banyak orang tua menyekolahkan anaknya di pondok pesantren? Di video sebelumnya saya udah bahas nih ya, ketika terjadi kasus meniduri santriwati di Bangkalan, Madura. Saya udah bahas nih ya. Saya mengatakan di video itu, karena ada orang tua di Konoha berpikir bahwa ketika kita memasukkan anak kita ke pondok pesantren, kita dapat surga atau kita masuk surga. Padahal ini kan cuman iming-iming ya. Apakah ada bukti yang mengatakan bahwa kalau memasukkan anaknya ke pondok pesantren itu masuk surga? Nggak ada kan? Mana datanya? Apakah yang mengatakan itu pernah ke surga? Nggak juga kan? Nah, itu secara akademisi gitu. Lalu kenapa kita percaya gitu? Itu yang jadi permasalahan. Kemudian, ya selain itu, kalau saya perhatikan, orang tua yang ada di Konoha itu masih belum layak dari orang tua. Sehingga mereka menitipkan anaknya ke orang lain. Mereka nggak mau mendidik. Mereka malas mendidik. Ya, mereka lebih mempercayai orang lain. Dan sialnya, mereka mempercayakan anak mereka di pondok pesantren, namun ya dijadikan lalapan kiai. Nggak semuanya tapi ya, disclaimer on-nya. Ya, ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya, karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Ada yang kejang-kejang juga nanti ya kalau saya ngomong seperti ini. Jadi guys, ya karena kemalasan daripada orang tua di Konoha itu mendidik anaknya, mereka menitipkan anaknya diasuh oleh orang lain. Sehingga apa? Sehingga si anak ini lebih patuh terhadap orang lain, terhadap gurunya di pondok pesantren daripada orang tuanya. Nah, karena kita sudah terlalu patuh terhadap guru kita di pondok pesantren, yang ada apa? Yang ada para guru-guru yang ada di sana itu kesempatan dalam kesempitan. Karena mereka sudah terlalu dipercaya. Lalu yang terjadi apa? Mereka mau memanfaatkan ini. Bayangkan sampai 17 orang coy. Ya bukan cuma sekali dua kali, tapi 17 orang. Jadi yang saya salahkan itu orang tuanya. Kenapa orang tuanya malas mendidik anaknya? Kenapa orang tuanya itu menitipkan anaknya terhadap orang lain? Kalau belajar agama, buka channel YouTube banyak sekarang ya, belajar agama. Ya, buka channel kaum intelektual. Gimana cara belajar agama yang benar gitu ya. Apa agama yang benar? Ya, emang kita harus pandai bahasa Arab gitu supaya masuk surga gitu. Kalaupun surga itu ada gitu. Mana dalilnya gitu? Apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa kan? Ya kalau misalnya kita pintar bahasa Arab langsung masuk surga, ya itu pemikiran dari mana coba? Apakah itu masuk akal atau tidak? Apakah itu bisa diterima dengan akal sehat atau tidak? Kalau misalnya ada Tuhan nih ya, lalu Tuhan ya, mengatakan, kalau lu nggak bisa bahasa Arab, lu nggak masuk surga. Kok Tuhannya rasis ya? Ya nggak sih? Saya coba bertanya ya. Kok orang yang nggak beragama gitu, misalnya nih ya ada orang beragama tertentu ya, lalu ya misalnya nih ya, saya coba bertanya ya, saya tidak memberikan jawaban ya, misalnya ada orang yang baik misalnya, tapi dia nggak mengerti bahasa Arab gitu ya, kemudian baik banget gitu ya, seperti Mother Teresa misalnya, atau siapapun ya yang kita kenal sangat baik, membantu orang lain ya, mempekerjakan orang lain ya, kemudian dia menciptakan sesuatu hal yang berguna bagi umat manusia, Thomas Alva Edison misalnya. Menurut Pak Islah Barawi ya, jadi ini bukan saya ngomong guys, tapi Pak Islah Barawi. Menurut keyakinan Pak Islah Barawi, Thomas Alva Edison itu masuk surga. Karena yang masuk surga itu tidak hanya muslim juga. Kata Pak Islah Barawi, bukan saya ngomong ya.
Jadi kalau mau marah sama Pak Islah Barau jangan ke saya gitu. Lagian ngapain sih dikit-dikit marah, ya, dikit-dikit emosi, ya, dikit-dikit kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Aneh-aneh aja. Kapan majunya coba kita kalau dikit-dikit marah. Kita tidak pernah berpikir secara rasional, dikit-dikit marah. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang memutuskan. Siapa sebenarnya yang bersalah di sini? Yang bersalah itu adalah orang tuanya. 70% kesalahan ini adalah di orang tuanya. Kenapa orang tuanya malas mendidik anaknya? Supaya apa gitu? Supaya kita nggak punya tanggungan, maksudnya kita nggak punya beban gitu. Didik dong anak kita. Kita kan yang pengen anak kita lahir ke dunia. Ya kita bertanggung jawab dong. Anak itu kan nggak minta dilahirkan. Ya, kalau kita melahirkan anak kita, didik dong ya dengan semuanya gitu kemampuan kita. Ya kalau nggak suruh ya datang pemuka agama ke rumah gitu ya. Atau pilih gurunya yang cewek gitu, jangan cowok gurunya. Jadi guys, ada sebuah fenomena yang jarang kita sadari, tapi gini guys, kan saya dulu pernah berkecimpung di dunia pendidikan juga ya. Jadi jangan berpikir saya nggak pernah mendidik, saya pernah mendidik guys. Jadi kalau saya perhatikan ya, dulu waktu saya melamar jadi guru privat, ternyata yang paling disukai guru privat itu ya adalah guru perempuan, bukan laki-laki guys. Yang paling disukai itu perempuan, bukan laki-laki. Kenapa? Apa alasannya? Untuk menghindari seperti ini yang tidak-tidak gitu. Jadi kalau ada anak perempuan misalnya nih cantik ya aduhai gitu ya, terus gurunya laki-laki, privat lagi gitu kan, ya, ditinggalkan sama orang tuanya di rumah misalnya atau di mana, kan ini berbahaya sekali. Bahkan anak saya juga nggak berani saya ya, kalau misalnya nih gurunya itu cowok, saya panggil ke rumah nggak berani saya lebih percaya wanita gitu. Jadi guru privat itu tanpa kita sadari didominasi oleh wanita. Iya kan? Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, guys. Guru privat itu rata-rata cewek. Baik di online gitu ya. Baik offline. Ya. Karena saya pernah ngelamar guru privat. Tapi apa? Tapi yang kebanyakan diterima itu ada yang diterima cowok, tapi lebih banyak cewek gitu. Yang mendominasi itu cewek. Karena apa? Karena kalau cewek itu punya murid misalnya cowok, yang nggak jadi masalah, biasa aja gitu. Kalau punya murid cewek juga nggak jadi masalah, biasa aja. Jadi ya saran saya, solusi dari saya tuh guru-guru yang ada di pesantren itu lebih baik cewek semua gitu. Ada banyak kok ya ustazah yang bisa mengajarkan tentang agama gitu, lebih baik ya. Solusi dari saya seperti itu guys ya. Biar tidak ada yang namanya ya kasus-kasus seperti ini. Kemudian jangan nginep gitu ya, jangan nginep di pondok pesantren, keluar aja gitu ya. Ini yang bikin pendidikan kita terpuruk gitu. Kalau misalnya mengatakan oh di luar negeri juga ada kok seperti pastor dan lain sebagainya, ya saya mengaku itu ya, saya tidak menutup itu ya, saya tidak mengaku itu. Tapi kalau di luar negeri itu biasanya suka sama suka, bukan karena paksaan ya. Budaya orang Eropa itu kan budaya suka sama suka, nggak ada paksaan di situ. Nah ini kan permasalahan dipaksa gitu. Itu yang jadi permasalahan. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Silahkan simpulkan sendiri. Wah gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih
antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah banyak memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.